Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv, apa kabar Anda? Insya Allah Anda semua baik-baik saja. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Dengan curhat mudah-mudahan bisa melapangkan hati Anda dan juga kita bisa bersama mencari makna dalam hidup ini ya pemirsa. Dan bicara mengenai makna, saya juga ingin sekali tahu mengenai makna dari Qori'ah yang sudah membacakan, melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat indah tadi ya. Kita tanyakan kepada Ustadz yang sudah hadir, Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona. Tadi Ustadz sempat ngebocorin sama saya katanya tentang bersyukur. Bersyukur yang seperti apa sih Ustadz? Ya, karena tadi Qori'ah kita telah membacakan inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absor dan penglihatan, wal fuada hati kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang terbaik dari semuanya itu ketika kita punya penglihatan, punya pendengaran, digunakan sesuai dengan tempatnya. Itulah yang Itu ya, disebut Ustadz. bersyukur. Kalau dalam bahasa pantun gimana Ustadz? Ya, insya Allah ya saya percaya kepada pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Buah markisa dari Pondok Aren, rambutan nyonyanya dari Matraman. Pemirsa Antv semuanya udah pada keren, insya Allah hatinya selalu beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan pemirsa aja dong, Ustadz presenternya juga Ya, mudah-mudahan otomatis, beriman Mbak, juga ya. insyaallah. Ini bicara mengenai syukur ya Iya. pemirsa, saya juga bersyukur karena hari ini sudah ada tamu istimewa yang hadir. Kalau melihat raut wajahnya hati menjadi tenang sekali. Ini udah nggak ada gosip nih, bebas gosip di TV ya. Keluarganya tentram, bahagia, punya anak 2. Waduh, kayaknya sempurna sekali sebagai seorang wanita. Assalamualaikum, Berliana Febrianti. Apa kabar Mbak Lia? Baik. Sekarang ngapain aja? Masih Sekarang syuting-syuting? Masih, tapi nggak terlalu padat. Biasanya syutingnya hanya syuting pendek, ngobatin kangen. Sama, ya, ibu-ibu semua sama ya. Kalau nggak sama sekali tuh kayak nggak mungkin gitu. ya. Kalau udah terobati kangennya kayaknya udah puas gitu. Ada aktivitas lain selain syuting Ya, sekarang? nggak Bisnis ada. gitu? Bisnis sih nggak, urusan suami aja deh kalau Iya bisnis. ya, sekarang rumah tangga aja ya. Iya, Nanti betul. sharing ya Iya. mengenai anak-anak di rumah, Oke. kemudian masalah rumah tangga juga karena harmonis banget nih kayaknya selama Insya ini ya, insya Allah. Dan pemirsa, apabila Anda ingin ikutan sharing bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format Antv, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, atau bisa mengirimkan email juga ke cbu@an.tv. Ini ada wanita cantik yang juga mau sharing kepada kita semua, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Dea. Ini mau nanya, sebenarnya jalan terbaik dan termudah untuk dekat dengan Allah itu seperti apa sih dan harus bagaimana gitu. Karena kadang-kadang kan kita sholat ya sholat, tapi tetap aja nggak fokus dan nggak konsentrasi gitu, zikir atau apa gitu. Jadi sebenarnya yang paling baik itu harus bagaimana sih kita supaya lebih dekat dengan Allah, itu aja.
Oke, Dea Ananda cantik sekali, ini udah gede sekarang ya. Ustadz gimana kalau misalnya kita setiap hari sholat gitu ya, Iya. tapi rasa-rasanya kadang-kadang kalau masih muda tuh seperti Dea mungkin ya masih, saya juga sih sebenarnya, Iya, bukan iya. masih muda tapi masih sama seperti Dea. Walaupun sholat kayaknya gimana ya caranya supaya lebih dekat dengan Allah, rasanya dekat dengan Allah tuh seperti apa sih Ustadz? Iya, banyak ayat suci Al-Quran di mana Allah telah memberikan informasi kepada kita. Mungkin salah satu di antaranya saya kutip, dalam surah Al-Baqarah 152 Allah menekankan, menginformasikan kepada kita. Fazkuruni azkurkum la'allakum tashkurun. Kata Allah, ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka imbasnya aku pun akan ingat kepada kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bisa bersyukur. Bahkan kalau boleh saya korelasikan, dalam surat Al-Baqarah 186 Allah menyatakan, wa ija sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, ketika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, fa inni garib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu menjawab permohonan hambanya ketika mereka doa kepadaku. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 66 Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Doa kamu kepadaku, maka niscaya aku akan jawab permohonan doa kamu. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Dea ya, nah makanya bagaimana caranya? Dalam surat Al-Isra, aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat untuk ingat kepadaku. Karena kalau kita melihat secara pengertian sholat, baik secara etimologi maupun terminologi, sholat indal lugo ad-du'a. Sholat pengertian bahasa atau etimologinya kan doa. Kita bisa rasakan ketika kita duduk di antara dua sujud. Apa sih kita minta? Rabbik firli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, berikan rahmat kepadaku. Wajburni, tutupkan aibku ya Allah. Wa'fu a'afini, maafkan kesalahanku. Wa'fu anni, afiatkan anggota tubuhku. Itu semua rangkaian doa. Dalam arti kata, bacaan dari mulai takbir dan salam, insya Allah semua rata-rata berisi doa. Jadi bisa diantara mendekatkan diri dengan Allah dengan cara sholat. Karena sholat itu pengertian bahasanya tadi adalah doa. Gitu ya. Dan juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Kalau Mbak Lia Iya. merasa dekat dengan Allah atau kadang merasa jauh, atau kapan saat-saat merasa dekat dengan Allah? Ya biasanya sih memang lebih sering karena sholat ya, kita sholat 5 waktu gitu. Itu rasanya waktu-waktu yang bisa, walaupun kadang-kadang diganggu anak-anak atau ada waktu-waktunya memang namanya manusia itu kusuknya tuh, aduh konsentrasinya tuh ya Ustadz, kalau kita lagi banyak pikiran mau naruh pikirannya dulu dan Lalu mau masak apa ya nanti pas sholat subuh khusus gitu, aku biasanya gitu. itu tuh agak-agak sulit gitu. Iya, Tapi memang itu waktu yang menurut saya adalah benar-benar bisa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga gitu, dan juga memulai hari sampai akhirnya bersyukur lagi bahwa satu hari ini bisa berjalan dengan baik gitu. Itu biasanya lewat sholat gitu. Nah, Ustadz kalau misalnya dekat dengan Allah tuh rasanya kayak apa sih? Rasanya kayak gini aja atau mungkin ada yang sampai bergetar gitu kan ya Allah Mbak Lia menjawab ya sholatnya? dalam sebuah surah, tepatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui, kata Allah, hanya dengan ingat kepadaku akan menenangkan kepada hati kamu. Jadi ketika Mbak Muna nanya, bagaimana sih dampak ketika kita dekat dengan Allah? Maka ada rasa ketentraman, ketenangan, kesejahteraan di dalam hati. Ini yang jarang orang miliki. Nah, makanya insya Allah siapapun orangnya, baik dia orang punya maupun gak punya, ketika dia dekat kepada Allah, maka ada rasa ketenangan di dalam hati. Itu Maka ciri-ciri itu tanda-tandanya dampaknya. ya Ustadz ya? Iya, itu dampaknya. dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini Coba menarik Mbak, sekali ya. mungkin rasanya demikian kan? Iya. Menarik sekali bicara dengan Ustadz Taufikur Rahman. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah menjelang pariwara dan juga menjelang azan subuh berikut ini. Pemirsa
Antv kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan curhat bareng Ustadz hari ini bersama Ustadz Taufikur Rahman, ada juga Ibu Berliana Febrianti yang ingin curhat juga. Ini kita kan punya anak-anak nih Ustadz Iya, nih. benar. Kalau sholat Masih kadang-kadang itu kecil-kecil. tadi ya kita lanjutin ya, Iya. selain mikirin masakan juga, Iya. udah gitu kadang anak-anak suka gangguin gitu Ustadz, apalagi waktu mereka masih kecil. Sementara mau disuruh pergi, tapi kan ngajarin mereka sholat juga. Iya. Nah ini ada yang mau curhat nih, silahkan. Ustadz, saya ingin tanya Ustadz, saya mempunyai 2 anak, yang satu 2 tahun dan 4 tahun. Saya ingin bertanya, apakah saya memperbolehkan anak saya ikut jamaah dalam sholat, entah itu maghrib, entah itu isya. Karena saya pernah dengar bahwa ada beberapa ya masukan bahwa itu tidak diharuskan, tidak dibenarkan karena takut mengganggu konsentrasi saya ini sholat. Bagaimana ini Ustadz? Dan hukumnya seperti apa sih? Itu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dong sama kita juga lagi bingung Problemnya ya. ternyata ini sama. Problemnya sama aja. Semua gimana? harapan orang tua ingin pasti begini. Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagianya hati orang tua kalau punya anak pada nurut dan patuh. Kan begitu ya? Benar-benar. Nah, buat pemirsa Antv, ini juga pertanyaan Mas Gunawan. Jadi jelas merujuk kepada hadis Nabi, Nabi menyatakan, muru auladakum, perintahkan oleh kamu sekalian, kata baginda Rasul, auladakum, terhadap anak-anak kamu sekalian, untuk bisolat, untuk mengerjakan solat, wahum ketika mereka sab'asinin, ketika usia 7 tahun. Oh, iya. Ini hadisnya sahih ini. Insya Allah mungkin kita sering dengar. Bahkan Nabi menyebutkan, melanjutkan hadis itu, wadribuhum. Bahkan Nabi perintahkan agak lebih keras, perintahnya apa? Boleh memukul kepada mereka ketika mereka udah usia sampai 10 tahun. Nah ini hadis yang insya Allah semua udah diakui akan kebenarannya. Nah memang merujuk kepada hadis ini, hanya mungkin ya kita bisa mengamalkan hadis ini secara dampak yang seandainya ketika tadi Mas Gunawan menanyakan seandainya di rumah kita sebagai pemimpin rumah tangga atau istri sebagai ibu rumah tangga ketika suami tidak ada di rumah. Nah ketika anak itu baiknya diajak. Diajak Iya, ya. ada Walaupun di bawah peribahasa. 7 tahun itu ya. Allah bisa karena biasa loh Mbak. Iya betul. Iya. Gitu. Nah, cuma mungkin ketika ada salah siapa masukan yang tidak membolehkan, mungkin ketika lingkup yang terbesar. Oh. Mana? Misalkan di masjid yang sifatnya urgent Jumatan. Ya, Sementara atau tarawih gitu ya, yang waktunya nah, lama, ini seperti ya. itu. Saya rasa kalau ketika berbicara mengajarkan, ini hadisnya sangat amat sahih ini. Gitu kan? Nabi menyuruh ajarkan supaya mereka sudah terbiasa. Nah, ketika kenapa 10 tahun? Supaya masuk usia baligh. Karena rata-rata ulama fikih menyatakan usia balik usia 15 tahun. Walaupun di zaman sekarang Tapi nggak perlu. katanya sekarang lebih muda lagi. Iya, usia balik. Sekarang mah begini Mbak ya. juga. Nggak nunggu 15 tahun, kadang-kadang masih 10 tahun udah bolak-balik. Udah bukan balik lagi Ustadz ya. Kita Iya. tanya nih sama yang Oke. sudah berpengalaman. Anaknya udah 2, gimana Iya. sih ngajarin anak-anak membiasakan sholat gitu Iya di rumah? sebenarnya sih kadang-kadang ada waktu-waktu yang susah gitu ya. Apalagi anak saya dua-dua ini beda umurnya tidak terlalu Iya, jauh. Mbak Berli. Jadi kadang-kadang tuh kita memang Apalagi selalu ada temennya ya, makin rame aja. selalu membiasakan memang jadi contoh karena saya sama suami saya prinsip gitu mereka masih kecil, yang penting mereka terbiasa melihat bahwa keluarga ini menjalankan ibadah sholat gitu. Akhirnya mereka terbawa. Emang ada masa-masanya terus jadi pengen bareng-bareng, tapi senggol-senggolan lah, terus atau duduk di pangkuan saya Kalau udah gitu. gitu gimana, dimarahin atau diapain sih? Biasanya sih saya tetap berusaha tetap sholat sampai selesai gitu. Baru akhirnya saya kasih masukan gitu, kasih masukan atau bicara dengan bahasa yang nggak terlalu ribet gitu. Iya, iya. Tapi saya yakin kadang-kadang mereka terima masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi paling nggak setiap mereka melakukan itu saya selalu ingatkan. Dan untungnya ketika usia sekarang yang besar 7 tahun, yang adiknya mau 6 tahun ini, di sekolah juga sudah wajib sholat zuhur bersama. Nah itu akhirnya mereka terbiasa bahwa memang ritual sholat itu adalah harus khusyuk, tidak mengganggu yang kiri atau yang kanan. Emang nggak gitu. instan ya, tapi nanti benar. lama-kelamaan juga mereka akan biasa Iya. gitu ya. Betul. Ustadz, kalau Iya. dulu ada nggak kisah misalnya mengenai gimana sih ceritanya nih kalau misalnya kita digangguin sholat sama anak kita tuh apa yang harus kita lakukan gitu? Nasihat apa yang harus kita berikan gitu? Nanti dipukul salah, dimarahin salah, yang benar Kalau nggak salah, diapain Rasul Ustadz? pernah juga ya yang Bukan kalau nggak salah, emang anaknya. benar. Iya, maksudnya anak di Iya. punggungnya itu. Iya, itu jadi juga begini kan di dalam sejarah itu, Iya. ya kadang-kadang makanya ada peribahasa kan orang tua itu lebih sayang kepada cucu ketimbang sama anak. Mungkin insya Allah banyak itu pengalaman orang tua ya. Kalau Dan itu anak pernah salah dialami. dimarahin cucu Iya. enggak ya Ustadz? Ya oleh baginda Rasul
Rasul ketika punya anak Siti Fatimah, dapat jodoh Sayyidina Ali, punya anak yang dinamakan Hasan wal Husain. Ya. Nah, ketika Rasulullah sedang sholat, nah di sini Rasul ketika sujud, ya namanya bocah ya, anak-anak gitu kan. Nah, dianggap itu kayak mainan. Iya, dinaiki punggungnya Rasulullah seperti naik kuda. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik, mengajarkan ini? Apakah Nabi langsung bangun sehingga jatuh ini cucunya? Enggak. Nabi bahkan saking sabarnya dibiarkan dulu sehingga ketika Hasan, bahkan dan sejarah Hasan selesai, naik lagi adiknya Husain. Naik lagi gitu Nah, itu baru Nabi setelah dia bangun, barulah Nabi bangun dari sujudnya itu. Memang perlu kesabaran ya, Iya. Ustaz ya. Oke pemirsa, kami akan melanjutkan pembicaraan kami mengenai gimana caranya sholat kusuk, apakah harus melarang anak, memarahi atau gimana ya setelah yang berikut ini. Kembali lagi dalam curhat bareng Ustadz, pemirsa, kita suka bingung ya kalau sholat tiba-tiba diganggu sama anak-anak kita. Tapi walau bagaimanapun sebagai orang tua kita juga harus membiasakan sholat kepada anak-anak. Ini ada kisah Nabi yang dikisahkan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Tadi sampai mana Ustadz? Jadi begitu sujud dinaikin sama cucunya gitu ya Ustadz ya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan oleh menunjukkan Nabi? kepada kita bahwasanya baginda Rasul pun juga mengajarkan kepada cucunya yang masih balita. Ketika dia sedang sujud, lantas Hasan naik ke punggungnya. Turun Hasan, adiknya naik lagi Husain. Nabi sabar, dia biarkan keduanya berhenti menaiki punggung Rasul. Ketika berhenti barulah Rasul mengangkat daripada punggungnya itu. Jadi intinya kita juga harus sabar menghadapi Jelas. anak-anak kita ya. Nah, kalau misalnya mengajari sholat kan gampang ya Ustadz, paling tinggal hafalin doa-doanya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kepada sholat, kepada Rasul, kepada Allah? Jawabannya jelas dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan awam, dalam keadaan belum memiliki ilmu pengetahuan. Tapi Allah mau memberikan bekal karena Allah tidak mau disalahkan oleh hamba-hambanya. Apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kita pendengaran, wal absar, penglihatan, juga ada al afidah hati, la'allakum tashkurun, kata Allah. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Makanya Nabi mengajarkan ketika lahir janin dari rahim ibu, apa ajaran agama itu menyuruh? Adzankan telinga kanan. Itu juga dalam rangka menumbuhkan Ini cinta, menunjukkan, ini yang paling pertama, basic pertama. Kenapa? Karena ketika bahasa Nabi demikian, kalau boleh dikorelasikan dengan secara kajian medis, itu yang pertama kali aktif ketika janin baru lahir bukan mata, bukan lidah, ya, tapi apa? Pendengaran. Nah, jadi demikian. Bagaimana menanamkan rasa cinta? Coba terlalu dengarkan kepada anak-anak kita kalimat-kalimat thayyibah. Oke, kita lihat, kita dengar juga dari ibu yang satu ini tips gimana caranya menumbuhkan rasa cinta. Ya, saya sih mungkin belum semua, banyak deh ilmu yang Ustadz berikan pada saya hari ini gitu ya. Saya akan coba jalanin juga, tapi selama ini yang saya coba sudah berikan ke anak-anak adalah membiasakan sholat bersama gitu, walaupun memang anak-anak nggak terlalu kusuk gitu ya, sama sering banget menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Allah. Dan juga bagaimana kebesaran-kebesaran yang sudah Nabi berikan juga gitu. Jadi akhirnya kecintaan anak-anak kepada Nabi, kepada Allah itu tertanam dari kecil. Yang saya harapkan adalah mereka juga akhirnya selalu bersyukur terus. Berarti kepada setelah ini Allah. saya harus ke toko buku nih cari cerita-cerita Nabi ya untuk diceritakan kepada anak-anak. Mbak Lia, terima kasih banyak atas sama-sama, kehadirannya, Mona. terima kasih tipsnya juga. Salam untuk keluarga, Ustadz Taufikur Rahman, terima Sama-sama, kasih. Romana. Pemirsa Antv di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ini ada bonus untuk Anda semuanya, ada renungan dari Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Ya, sebuah kisah yang pernah dialami oleh Jibril ketika setiap orang sholat, kata baginda Rasul, maka diutuslah Jibril itu untuk mengecek daripada orang sholat berjamaah. Dicek oleh Jibril, ternyata apa? Makmumnya hanya badannya saja di masjid, hatinya pada kemana-mana. Kemudian lapor kepada Allah, ya Allah bagaimana? Apakah aku coret, salahkan ya Allah? Jangan, coba cek dulu imamnya. Imamnya pun demikian. Ya Allah, kata Jibril, apakah disalahkan saja udah nggak diterima ya Allah semuanya? Jangan, coba cek bacaannya. Bacanya juga demikian. Ya Allah bagaimana ini? Coba cek terakhir, kata Allah, barisannya.
Ternyata begitu diperiksa oleh Jibril, dari mulai saf paling depan yang kanan sampai ke akhir, ternyata barisannya rapi, lurus, rapat. Lapor kepada Allah, ya Allah barisannya rapi nih Allah. Bagaimana? Bacanya semua jelek. Akhirnya asbab barisan yang rapi, yang lurus, maka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bahas hati saya buat pemirsa TV ke Sukabumi bersama Mbak Berliana. Mudah-mudahan bahasan kami bisa bermakna. Amin, ya Insya Rabbal Allah. Alamin. Mudah-mudahan setelah ini nggak bingung lagi nih udah Udah, berapa gitu ya. berapa. Silakan diminum, Mbak. Iya, iya. Silakan Terima diminum. kasih Ustadz, silakan. Iya Mbak, makasih.